merasa seperti orang telanjang terus terang. Nah kalau Pak Bob tiap hari pakai gini nggak kerasa apa-apa ya? Ya udah berapa tahun pakai gini ya, udah 40 tahun pakai begini terus. Ngomong-ngomong, Anda merasa seksi pakai gini? Kok Anda tanya sih? Just curious. Pak Bob, silakan duduk di sini. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Oke. Saya merasa Anda adalah seorang tokoh yang sudah ketahuan siapa Anda. Tetapi saya menemukan kontroversi di balik seorang Bob Sadino. Anda dalam buku yang saya baca tidak percaya namanya rencana. Anda berdoa kalau bisa masuk neraka. Anda berharap jadi miskin. Apa tujuan Anda melakukan itu semua? Sebetulnya sebelum saya jawab, ya saya mau tanya sama Edi balik. Kalau Anda berdagang itu, ya apa yang Anda cari? Biasanya rata-rata. Cari untung. Ya? Kalau saya bilang sama Edi saya dagang cari rugi, itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Masuk akal? Masuk akal nggak? Edi, saya lanjutkan ya. Ya. Orang dagang cari untung tuh untung terus nggak? Kalau bisa untung terus. Kalau Tadi Om Bob bilang Om Bob jangan cari rugi terus nggak? saya nggak tahu. Kan sama aja Edi sebetulnya tuh. Kalau sadar nggak mungkin saja itu tidak sama dengan arus utama atau mainstream. Sangat sadar. Tapi apa saya orang normal gitu. Apa saya harus ikut orang-orang itu? Saya punya kepribadian sendiri. Saya adalah orang yang merasa memiliki satu aset yang luar biasa tinggi nilainya. Apa tuh? Kebebasan, freedom. Kalau Anda kemudian bergerak dalam bidang bisnis, Anda sudah terbukti di situ berhasil. Tapi Anda bilang tidak punya rencana. Lalu ketika Anda melakukan itu semua tanpa rencana. Ya rencana itu ya rata-rata untuk adik-adik ini kan sifatnya teoritis sekali kan ya. Padahal datangnya rencana tidak harus selalu dari otak ke kertas dan sebagainya. Kita bisa juga tiba-tiba mata kita melihat sesuatu, kemudian kita lakukan. Contohnya, saya pulang dari Eropa ke Indonesia, mata saya lihat loh, telur di sini kok beda sama telur di sana ya. Secara spontan saya ambil secari kertas, nulis surat sama teman-teman, tolong dong kirimin ayam-ayam yang bisa bertelur, tanpa saya tahu ayam apa itu. Tapi bedanya di Eropa, majalah-majalah kejuruan itu banyak sekali. Kemudian dengan bersama-sama Anda kirim anak-anak ayam, tolong kirimkan majalah kejuruan, majalah tentang memelihara ayam. Saya belajar dari majalah itu. Tidak belajar bisnis ya? Untuk apa sih nih? Jual telur mesti belajar bisnis tuh. Orang mau jual telur belajar bisnis, itu namanya gila ini. Tapi kan mau jual telur harus belajar bisnis kan enggak? Nanti dimarahin sama konsultan-konsultan bisnis loh. Ya, saya nggak pernah konsultan apa sih artinya ini? Tempat orang berkonsultasi. Semua konsultan itu dia memberikan konsultasi kepada orang yang dia sendiri tidak bisa lakukan. Dia jadi konsultan. Kalau dia bisa lakukan, dia nggak bisa jadi konsultan. Itu pengertian konsultan buat saya. Dia nggak bisa.